Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 2 Maret 2024. Beragam berita dan juga informasi tersaji untuk Anda dalam koran cetak hari ini yang akan kami highlight beberapa halaman di antaranya untuk Anda. Kita beralih ke halaman pertama Tribuners, Talo penentu kursi Ketua DPRD Makassar. Kemudian Nasdem dan Golkar klaim jadi pemenang dan KPU Makassar mulai proses rekapitulasi. Masih dari berita pemilu yang ada di Kota Makassar, Tribuners. Dua partai politik besar, Golkar dan Nasdem, bersaing untuk mendapatkan satu slot kursi Ketua DPRD Makassar periode 2024-2029. Berdasarkan hasil real count KPU, kedua partai saling kejar-kejaran perolehan suara hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah malam tadi. Partai Golkar sementara unggul dengan 42.733 suara. Kemudian disusul dengan Partai Nasdem dengan 40.549 suara. Pada pemilu 2019 lalu, Nasdem adalah pemenang di Makassar, sedangkan pemilu tahun 2014 lalu, Golkar yang menjadi kampion. Pemilu 2024 jadi ujian bagi Nasdem mengulang kemenangan dan mempertahankan kursi Ketua DPRD Makassar. Real count KPU sementara hingga Jumat 1 Maret 2023, Nasdem meraih kursi terbanyak di Makassar, jumlahnya 7 kursi. Adapun Golkar sejatinya meraih suara terbanyak mengungguli Nasdem. Kemudian Tribuners, kita dapat melihat grafis atau infografis yang berada di sebelah kiri halaman utama terkait caleg, kursi caleg di dapil-dapil yang ada di Pileg Makassar. Berikutnya, kisah Supratman, mantan honorer jadi calon ketua DPRD Makassar. Calon Ketua DPRD Kota Makassar periode mendatang, siapa? Sedikit demi sedikit, pernyataan itu mulai terjawab. Salah satu kandidat itu adalah Supratman. Ia adalah calon legislatif peraih suara terbanyak di daerah pemilihan 4 DPRD Kota Makassar. Dapil ini meliputi Kecamatan Panakukang dan Manggala. Hingga kemarin putra asli Antang, Kecamatan Manggala tersebut telah mengumpulkan 6.387 suara yang diraih oleh Supra. Demikian ia sering disapa. Kemudian ada berita dari Khalid Basalamah yang disambut ribuan warga Makassar di Karebosi. Ribuan orang menghadiri acara tablik akbar Ustadz Khalid Basalamah di lapangan Karebosi Makassar pada Jumat 1 Maret malam. Hujan yang sempat mengguyur Makassar tidak menyurutkan semangat jamaah untuk hadir. Pantauan Tribun Timur, jamaah sudah mulai memadati lapangan Karebosi sejak sore hari. Mereka datang secara bergerombol dari berbagai daerah di Makassar. Sejatinya, tablik akbar ini digelar di Masjid Raya Makassar. Kemudian dan di halaman 1 juga ada berita dari groundbreaking stadion di Sudiang. Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, siapkan jalan layang ke stadion di Sudiang. Groundbreaking stadion di Sudiang, Kota Makassar rencananya dilakukan pada Juli 2024 mendatang. Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rancangan untuk pembangunan tersebut. Kemudian Pilkada serentak nantinya akan tetap digelar pada November. Pilkada serentak dipastikan akan tetap digelar pada November 2024 sesuai Undang-Undang Pilkada. Kemudian beralih ke halaman 8 Tribuners di Tribun Sulsel. Ada informasi atau berita dari guru yang menganiaya murid diberhentikan 3 bulan. Kedua belah pihak sempat berdamai. Dari Jeneponto, Tribun Timur melaporkan kasus guru honorer menganiaya muridnya di SDN 02 Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan berakhir damai. Kedua belah pihak telah bertemu, namun sang guru inisial NS tetap dijatuhi sanksi. Guru NS bertemu dengan orang tua murid yang dianiaya Mustafik pada Kamis 29 Februari. Dalam pertemuan tersebut, NS menyampaikan permohonan maaf kepada sang murid inisial AN dan kepada orang tuanya. Alhamdulillah, kemarin dipertemukan dengan orang tua Ananda AN
Dan beliau juga sangat murah hati, memaafkan kesalahan saya, kata NS saat ditemui tribuntimur.com di ruang Kepala Sekolah SDN 02, Jumat 1 Maret 2023. Dengan raut wajah pilu, NS merasa bersalah kepada murid kelas 6 tersebut. Ia pun setuju untuk diberhentikan sementara. Sang guru siap diberhentikan selama 3 bulan hingga AN tamat sekolah. Saya juga berterima kasih karena sanksi yang diberikan kepada saya bisa saya sanggupi, katanya. Penganiayaan ini bermula ketika AN bersama rekan-rekannya bermain bola di halaman sekolah. Namun bola ditendang AN mengenai NS. Hal ini membuat NS naik pitam lalu menampar dan memukul AN. NS berdalih penamparan dilakukannya secara spontan. Tiba-tiba ada bola dengan keras kena mukaku. Handphoneku jatuh, pecah layarnya. Dengan spontan emosi naik, tanpa sadar saya refleks menampar, akuinya. Setelah menampar, dirinya lantas menyesal. Ia kemudian meminta maaf dan mendatangi AN pasca kejadian, bahkan di hari berikutnya. Saya cari itu anak waktu kejadian, saya datangi, minta maaf, dan besoknya saya datang lagi, saya cari-cari, ketemu di depan pagar, dan saya minta maaf, terangnya. Bahkan ia meminta sang murid untuk memukul tangannya kalau perlu sampai berdarah. Menurut NS, ini sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. Ia pun mengakui kesalahannya. Kemudian Komite Sekolah Evaluasi Guru. Komite SDN 02 Kecamatan Binamu Sudirman Sapara akan mengevaluasi jajaran sekolah. Evaluasi sebagai langkah mitigasi agar peristiwa yang sama tidak terulang. Ini perlu ada evaluasi dan bukan cuman hanya pelaku, tapi semua guru karena ini penampar termasuk gurunya sendiri, ujarnya. Ia juga meminta pihak sekolah ketika berkoordinasi jika terjadi kasus seperti ini, sebab perlu dicari solusi yang bijak. Gurunya atau wali kelas juga ini siswa yang jelas 6. Perlu juga diberikan edukasi bahwa ketika ada kejadian seperti itu segera dirapatkan dengan pihak kepala sekolah sekecil apapun kasusnya. Kemudian kapal tenggelam dihantam ombak di Danau Towuti. Kapal motor atau KM Indah tenggelam di Danau Towuti, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Jumat 1 Maret 2024. Penyebabnya diduga karena dihantam ombak. Peristiwa tenggelamnya kapal terekam dalam video amatir yang beredar. Di dalam video tersebut memperlihatkan kondisi kapal tenggelam dengan truk dan bus yang dimuat. Video diduga diambil oleh anak buah kapal. Pergi cari jaringan dulu, nah hantam ki ombak, ujar ABK dalam video. KM Indah milik Manding dilaporkan tenggelam pukul 15 waktu Indonesia Tengah di wilayah Desa Tokalimbo. Kasih Humas Polres Luwu Timur Bribka Muhammad Taufik mengatakan KM Indah mengangkut 9 truk memuat pupuk kandang dan 2 minibus berisi beg potong. KM Indah tenggelam di sekitar pinggir Pulau Beu, Danau Towuti, Desa Tokalimbo, katanya. Dia menyebut KM Indah berawak Wandi sebagai kapten dan 3 ABK, Rangga, Akbar, dan Iki. Pihaknya belum mengetahui jumlah penumpang kapal. Pendataan masih dilakukan, namun ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam insiden ini tidak ada korban meninggal dunia, ungkapnya. Kemudian sarung Cura Laba dipamerkan di Inacraft 2024. Sarung sutra Cura Laba, Cura Tangga, dan Cura Cadi asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dipamerkan pada Kerajinan Internasional Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2024. Sarung sutra tersebut berbahan material kanvas dari Kecamatan Barombo. Pameran kerajinan tangan terbesar Asia Tenggara ini dilaksanakan dari 28 Februari hingga 3 Maret 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan. Tema diangkat From Smart Village to Global Market. Ada banyak produk unggulan yang kami pamerkan, salah satunya sarung sutra Cura Laba yang menjadi keunggulan kami, ujar Sekretaris Dekranasda Kabupaten Goa Suryanti melalui keterangan tertulis.
Suryanti menyampaikan diikutkannya hasil tangan Kabupaten Goa pada Inecraft sebagai promosi produk unggulan Goa hingga tingkat nasional. Pihaknya juga mendorong pengrajin daerah atau pengrajin desa untuk mandiri, mampu membuat inovasi untuk mengembangkan produknya dengan menggunakan teknologi informatika sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang bisa bersaing dengan pasar global atau pasar internasional, tuturnya. Menurut dia, Dekranasda Goa dapat menjadi perpanjangan tangan pelaku UMKM atau UKM yang dalam memberikan pembinaan informasi kepada pameran bertaraf nasional maupun internasional tersebut. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat menghasilkan produk berkualitas berstandar internasional yang lolos kurasi dengan ketat. Kemudian beralih ke Tribun PSM Tribuners di halaman 12. Paceklik gol belum teratasi. Bansarai janjikan 3 poin dari markas Persis Solo. Sudah 2 pertandingan berturut-turut, PSM Makassar tidak mampu menjebol gawang lawannya di Liga 1 2023-2024. Formula mengatasi seret gol ini pun masih dicari oleh sang pelatih Bernardo Tavares. PSM Makassar tak mampu mencetak gol saat menjamu Bali United pada pekan ke-25 Sabtu 24 Februari lalu dan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Rabu 28 Februari. Di 2 laga ini penampilan M. Arfan CS tidaklah buruk. Mereka bermain agresif, bahkan mampu melepaskan tembakan lebih banyak dibandingkan lawannya. Lawan Bali United, PSM Makassar membukukan 17 tembakan, 6 tembakan ke gawang. Bernardo Tavares usai laga itu mengaku akan memperbaiki akurasi tembakan anak asuhnya. Timnya bermain menyerang dengan banyak peluang diciptakan tapi tak berujung gol. Soal finishing, saya kira mungkin dengan akurasinya yang lebih baik lagi, kita akan mendapatkan gol, ujarnya. Namun gol masih berlanjut ketika lawan Persebaya. Juara bertahan Liga 1 ini gagal mencetak gol dari 13 tembakan dilepaskan. Padahal 5 tepat ke gawang. Hal ini tak lepas dari persiapan yang minim. Jarak antara laga Bali United dengan Persebaya cuma 4 hari. Ditambah lagi striker Adilson Silva belum pulih dari cedera. PSM Makassar pun harus puas dengan 1 poin di kandang. Setelah pertandingan itu, Bernardo Tavares kembali menyebut persoalan akurasi tembakan masih menjadi masalah bagi timnya. Beginilah sepak bola, pada saat kita tidak mengkonversi peluang menjadi gol, kita tidak dapatkan 3 poin, katanya. Kita harus perbaiki akurasi, sambung juru taktik asal Portugal ini. Akibat gagal mencetak gol, tim berjuluk Laskar Pinisi harus kehilangan 4 poin di kandang. Sebab di 2 laga tersebut berakhir imbang tanpa gol. Ini menjadi kerugian bagi PSM Makassar. Kehilangan poin di kandang membuat posisi mereka gagal memperkecil selisih poin dengan peringkat 4 klasemen. Batas masuk Champions Series, M. Arfan CS sekarang di peringkat ke-8 klasemen dengan 34 poin. Berjarak 9 poin dengan PSIS Semarang sebagai penghuni posisi 4. Peluang masuk ke 4 besar kian tipis, apalagi kompetisi menyisakan 8 pertandingan. Penggawa pasukan Ramang ini diharap mengakhiri seret golnya ketika berjumpa Persis Solo pada pekan ke-27 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Senin 4 Maret mendatang. Striker PSM Makassar Victor Mansarai mengaku akan bekerja keras untuk membawa 3 poin pulang dari markas Persis. 3 poin itu akan dipersembahkan kepada supporter PSM Makassar. Ia ingin mengobati kekecewaan supporter yang telah hadir di Stadion Batakan. Dukungan telah diberikan supporter, tapi pihaknya hanya mampu meraih hasil imbang. Perjalanan ke Solo berjuang untuk 3 poin. Tetap bersama, kami akan terus berjuang untuk kalian, supporter, tulis Victor Bansarai di Instagram pribadinya. Sementara legenda PSM Makassar Zulkifli Syukur menilai masalah tim besutan Bernardo Tavares ada pada finishing touch. Jika melihat statistiknya, tembakan memang permasalahan ada pada finishing touch, ungkapnya saat dihubungi melalui WhatsApp pada Jumat 1 Maret.
Makanya Zulkifli Syukur menekankan untuk mengkreasikan peluang. Ada beberapa faktor pendukung, salah satunya melalui latihan dan pemilihan skuad untuk lini depan. Ia melihat absennya Adilson Silva di lini depan mempengaruhi daya gedor PSM Makassar. Ditambah lagi, sosok kreator serangan belum dimiliki PSM Makassar sepeninggal Willem Jan Pluim. Kita tahu dengan absennya Adilson tentu sedikit banyaknya mempengaruhi daya gedor PSM Makassar. Ditambah lagi sosok kreator serangan yang saya pikir belum dimiliki oleh PSM Makassar selepas kepergian Pluim, pungkas mantan pemain timnas Indonesia itu. Kemudian kita dapat melihat infografis terkait pekan ke-27 Liga 1 2023-2024, pertandingan antara Persis Solo kontra PSM Makassar yang akan dihelat pada Senin 4 Maret 2024 pukul 20 waktu Indonesia Tengah dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kita dapat melihat data pemasukan dari gol klub Liga 1. Kemudian ada juga tembakan dan tembakan ke gawang yang sudah dirincikan pada halaman 12 ini. Kemudian Tribuners, masih banyak informasi dan juga berita yang dapat kita baca dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Untuk Tribuners yang ingin membaca secara lengkap, Tribuners dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 juta per tahun dan 80.000 per bulan, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau SMS dan juga WhatsApp ke Tribun Family Card di 081141355555. Demikian Koran Tribun Timur hari ini, dan juga saksikan berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.